Hari ini gue ngobrol bersama Pras Teguh. Pras, apa kabar? Baik sekali Bang Radit. Thank you ya udah boleh minjem ini. Sama-sama. Setnya ini pertama kali set titik kumpul dipakai sore. Siang biasanya gitu. malam. Jadi iya, orang iya. nggak pernah lihat. Ini pertama kali orang lihat sekitar seperti apa. Iya. Mamat duduk di mana? Mamat beda-beda biasanya Bang. Kadang di tempat Ya, Abang. males banget. Gak biasa dia nyender di situ iya, ya. biasanya dia gitu. tidur di sini nih. Ini lo bangun sendiri nih? Iya betul. Gila, lo berarti memang ini ya, si tuah kreasi itu lo bangun dengan konsep segala macam gitu, Iya, isi program-program. Iya. Kenapa lo pada akhirnya bikin YouTube? Karena lagi rame. Karena lo Alhamdulillah rame akhirnya. rame di PWK. Iya, maksudnya dari PWK kan awalnya 3 tahun yang lalu, terus rame, terus ada beberapa program podcast lagi, terus kerja sama Om Deddy, udah bikin ini. Lo podcast yang lagi lo pegang pada saat rame-rame itu ada berapa? Kan ada PWK, ada di Close the Door, Close the Door, Titik Kumpul, Kejar Setoran, Noise, Roka Roma, apalagi ya Sedik ya? Apalagi Sedik? sampai dia nggak tahu. Iya itulah 6 apa 7 gitu. Dan kenapa lo bisa di antara yang lain, kan podcaster kan banyak ya. Iya. Tapi lo kenapa bisa jadi mencuat sendirian ya kalau menurut lo ya? Menurut lu kenapa Bang? Gue juga nggak tahu tuh. Pertama Sumpah. ya, ini pertama ya. Iya. Coba lu bedah. Coba ya kalau dari gue, karena kan podcaster tuh banyak banget. Tapi Pras Teguh ini termasuk yang paling rame. Yang pertama sih mungkin pembawaan kali ya. Karena lo ketawanya juga nular. Iya itu. Itu ketawa asli berarti kan? Asli gue emang apa adanya kan? apa adanya. Ya begitu adanya. Masa gue Enggak, kadang-kadang kan orang ada kayak, oh ini supaya seru gua nggak bisa akan dong. ngomong, nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Ya kalau Bisa ya? cerita dia kurang, masa kita Nah, kalau ada yang kurang gimana? Bintang tamu lo. Nah, Iya. lo pernah nggak ada podcast di mana lo sering. susah banget? Sering. Itu gimana tuh caranya tuh? Ya gue paksa terus kadang gue ngikutin moodnya. Misal gue tanyain 1 nggak kena, 2 kena nih. Nah dari pertanyaan itu gue tambahin terus. Jadi belum beralih ke pertanyaan yang lain. Gitu ya? Jadi di situ terus gue sampai dia happy, baru gue pindah. Gimana cara bikin dia happy? Misalnya apa? Misalnya katakanlah, nih soalnya kalau gua, Kayak tadi kita kan di Kejar Setoran. Iya, gua habis Gue syuting buat ngerasa lu. kayaknya lu happy banget ketika bahas Pikachu. Iya lagi, iya Pikachu. Gue nggak tahu ya, tapi perasaan gue aja DJ gitu. Pikachu, betul. Iya kan, terus gue pertanyakan terus, dan gue emang di otak gue bertanya-tanya kenapa harus Pikachu. Betul. Sampai akhirnya kita ke Dragon Ball tadi. Dragon Ball seru banget. Nah, seru banget. itu. Ya gue ngikutin arahnya. Lo nyari apa yang si bintang tamu lo suka. Ya, dan nyaman dia gitu pertanyaannya. Dan biasanya Oke. gue tanya, apa nih yang mood lu lagi nggak enak kalau gue tanyain apa gitu. Terus jangan tanyain ini. Kalau ini boleh nggak? Boleh. Tapi mending gue bilang kita ngobrol dulu aja. Nanti lu yang nggak suka kita cut. Oke. Gitu. Jadi anggap aja kamera nggak ada, bro. Gitu. Nah, cuma kan kalau misalnya PWK ya, PWK kan yang pertama kali mengawali ini semua lah ya. Maksudnya lo akhirnya pecah di situ kan? Iya betul. Awalnya berarti si PWK meng-hire lo, si House kreatif House ini. tuh ini apa? Minuman. si House kreatif ini ngontak lo. Kenapa lo di antara yang lain? Awalnya bukan khas kreatif namanya, ada lagi namanya. Terus yang megang beda manajernya di saat itu, karena dia orang Padang. Sesimpel itu doang. Sesimpel itu. Dia orang Padang, maunya kerja sama orang Padang. Yes, begitu. Oke. Circle dia aja karena bisa dibayar murah. Oke, terus. Serius itu. Terus dan gue lagi butuh kerjaan banget di saat itu. Hampir 4 tahun yang lalu. Jauh di bawah rate gue, tapi gue butuh duit, gue ambil. Tapi namanya beda di saat itu, setnya belum begitu dan politik. Gue ngobrol sama Andi Malarangeng. Terus siapa lagi dah? Iya. Setnya kecil banget, mic-nya yang mic 300 ribuan. Mic murah. Iya. Tapi politik. Terus ternyata ganti nama dan ganti manajer gitu. Tapi kontrak gue masih ada tuh sekitar 10 episode lagi. Pertimbangannya Pertimbangannya mau diputus kontrak
atau lanjut. Kalau lanjut apa ya? Nah, karena manajernya ganti, makanya mau diputus. Oke, terus lo nego. Gua nggak nego, udah nggak mereka aja, kita coba lagi aja yuk si Pres gitu. Tapi kita bikin setnya beda gitu. Terus adalah Danang namanya produsernya nyamperin gua. Gimana kalau kita lanjut setnya warung nih? Wah, boleh bro. Kayak gimana? Terus kita godok. Jadi Danang yang nyaranin warung. Gitu. Terus sampai ada kan biasanya kan kalau misalnya podcast ada brand kayak jangan ditampilin brandnya gitu. Tapi di tempat lo kan semua segala Indomie lo taruh kan. Iya betul. Itu keputusannya memang supaya terlihat seperti warung asli apa gimana? Iya, supaya terlihat seperti warung asli. Cuman kan ya kayak nutrisarinya gua dibalik gitu, kopinya gua balik gitu ya. Walaupun orang tahu itu gitu. Tapi kalau mie ya mau gimana? Emang harus ada itu. Udah lo biarin. Berarti ide warung itu bukan dari lo? Bukan. Setnya warung pun juga dari si Danang. Iya, ada desainernya lagi. Nah, lo masuk nih. Masuk. Nah, kalau podcast dengan set yang macem-macem kan juga banyak. Iya. Lo bikin warung kopi juga seharusnya biasa aja menurut gue ya. Pecahnya di mana? Editan. Dan gimmick-gimmick Yanti. Dari awal konsep ngedit kepala jadi gede udah ada. Udah ada, tapi bareng-bareng itu kita. Permintaan dari gua juga. Mainin terus. Iya, mainin terus. Tunggu. Kok bisa lu ada kayak lucu nih kalau palanya gede itu gimana? Nggak, gimana proses berpikir lo sampai kayak ini lucu kalau awalnya palanya gede percobaan kali ya? dari Mas Danang. Mas Danang. Terus ada beberapa part menurut gua, misal gua lagi, tembak lu. Nah, pas gua tembak, lu bisa nggak ngasih pistol? Gua bilang. Lu kasih pistol, tak dianya ketembak. Itu dari lo? Dari gua. Ya bareng-bareng lah kita. Jadi kita lihat rough cut-nya seperti apa. Wah, ini bisa dikasih sound. Coba cari musik gitu. Masukin. Terus kita nonton, ketawa deh bareng-bareng. Karena tuwiwiwing. Iya. Sereceh itu. Terus orang Indonesia sereceh itu ternyata. Soalnya gara-gara lu nih, kan rame lu training segala macam. Fadil Ramadan di sini. Dia bilang ke gue, "Bang, sekarang podcast itu metanya udah yang pakai editan-editan lucu, Bang." Iya, betul. Semuanya akhirnya Terus dia minta dikasih editan-editan lucu juga. Terus nolak. Terus gue bilang, "Dil, kita kan dari dulu emang gak begitu-begitu," gue bilang. Kan emang kita ngobrol-ngobrol aja, gue bilang gitu. Tapi bakal lebih lucu tau Bang. Tiba-tiba lu monyong gitu. Tuh kayak gitu-gitu tuh bisa dibikin tiar. Kasih sekali ya. Iya, kasih buat Fadil ya. Coba ya. Kasih sekali di sini ya. Sekali buat Fadil ya. Muka, coba ya. Coba. Tiar. Muka gua kosong. Tiar. Enggak, soalnya kalau gue ngerasa kayak yang ngobrolnya kalau gue ya. Karena kalau gue kan memang kalau podcast kayak gini emang gue penasaran aja gitu. Kayak gue penasaran gimana lo ngulik semua podcast ini jadi seru gitu kan. Nah, makanya editan tuh di kepala gue nggak terlalu mikirin. Artinya nggak gue gedein palanya segala macam. Tapi ternyata itu kan jadi salah satu secret sauce-nya lo untuk bisa jadi rame. Nah, gue penasaran proses berpikirnya. Jadi artinya lu juga ikut terlibat tuh dalam awalnya dari nembak. Ya. Gini kan? Nah tuh, ntar lu bikin dah. Lucu tau Bang. Iya. Awalnya dari nembak. Pala gede belum nih? Nah, pala gede itu dari Danang awalnya. Dia bilang. Terus yang nggak tahu pas gue tonton, anjir lucu nih, gede nih. Tapi gimana caranya ini jadi terus-terusan, gue bilang. Palanya gede terus-terusan. Iya, dan itu kan kan ada CapCut kan ya. Kalau gede CapCut itu kelihatan tuh. Kalau ini dari After Effects. Jadi emang dititik-titikin. Rapi, diroto. Rapi, makanya ngeditnya lama, butuh durasi 3 hari, 4 hari lah. Buat gedein pala. Bukan buat gedein pala, buat kan? semuanya. Semuanya. Buat semuanya. Tapi kenapa nggak mikir yang lain? Kayak misalnya, kalau dikecilin lucu nggak ya gitu? Kadang juga kecil. Iya, kadang sekecil juga kecil. Sih? Pernah kecil banget, cuma tinggal ini doang. Pernah. Iya. Pernah ternyata. Coba deh ini dikecilin karena malu orangnya. Aduh, kata dia kecil. Karena di pikiran gua ini kan podcastnya di YouTube, berarti kan ada audio dan visual. Iya. Orang kan juga nonton. Betul. Gimana caranya dia nggak cuma mendengarkan, tapi juga melihat terus. Oke. Jadi
watch time-nya akan tinggi nih menurut gua. Karena mungkin orang jadi nunggu-nunggu diapain lagi nih muka gitu ya. Iya, dia anjir lucu banget nih. Abis ini apa nih? Diapain lagi gitu. Iya, jadi kan biasanya orang nonton podcast juga nanti gue lanjut deh gitu. Nah, gua nggak mau gitu. Gimana caranya dia langsung abis nonton? Karena terlihat seperti show. Itu harapan gue seperti itu. Berarti pertama editan, ya kan? Rangkaian interviewnya itu lo udah metain belum? Dari pertanyaan awal, tengah, belakang sampai udah rapi ke peta apa gitu? Enggak, ngalir aja. Ngalir aja. Gue tuh kalau semakin stres, makin lancar gue nanya. Maksudnya apa tuh? Nggak ngerti gue. Makin tertekan nih gue sama bintang tamunya nih. Aduh, bintang tamunya si ini lagi, Reza Rahardian lah misalnya. Kenapa lo tertekan sama? Iya, sosoknya mungkin ya besar gitu. Oh, ini takut salah nanya, salah ngomong gitu. Jadinya pertanyaan gue makin aneh. Jadinya bang, malah bagus gitu maksud lo? Nggak tahu, gue sampai nanya, lu pernah berak di Selanang sih? Kayak gitu-gitu. Terus oh pernah. Diedit? Ya enggak diedit. Nggak pasti diedit. Tiba-tiba mukanya cerita. Itu sampai nanya kayak gitu. Iya. Iya, kalau pertanyaan gue jarang banget lihat ke prompter. Nah, kalau udah mentok banget tuh gue lihat tuh. Tapi ada prompter? Ada. Selalu gue emang harus taruh prompter biar ada jembatannya aja. Tapi biasanya jarang gue lihat ke prompter karena gue selalu ngeliat matanya. Supaya orang nggak tahu biar dia kekunci sama gue terus. Oh ya, oh ya, iya bang. Jadi dia akan makin semangat gitu. Harus ada unsur begitu. Bisa cerita dia, gue pernah gini bro. Gimana. Biar dia menceritakannya seluas mungkin gitu. Oke. Gue mungkin akan coba tuh nanti ke. Gak bisa kayaknya deh. Lu gak bisa begitu deh. Masa sih? Kalau gue ya. Gue tuh kalau misalnya ada tamu podcast di tempat gue, di kantor gue, itu biasanya gue pertama ngomong seadanya dulu tuh. Misalnya kayak makasih udah datang ya. Habis itu gue langsung ke studio biar obrolannya nggak habis di ngobrol pertama. Karena kadang-kadang kalau kita ketemu, kita duduk ngobrol kan, ini kayaknya mendingan keluar di dalam deh. Maksudnya keluar di studio. Kayak lebih enak itu sih. Gak apa-apa, buat teman-teman kita sudah menikah berdua-dua ya. Jadinya sering kesebut. Iya, lebih enak keluar di studio gitu. Bang Radit, nah ini nih harus nih palanya gede nih karena dia malu. Kalau nggak dihitemin semua. Atau kan aduh, jarang-jarang gue dengar. Itu ngomong gitu. Iya, mereka cuma denger tit doang tadi. Nah, terus kalau lo ada teknik apa buat yang kayak gitu? Gue malah ngajak ngobrol duluan, Bang. Justru lo ngajak ngobrol duluan. Iya, halo. Gue ngajak ngobrol. Ini PWK nih. Iya. PWK Prilly dateng lah. Iya. Apa lo ngajak dia ngobrol gitu? Apa gimana? Bang Radit misalnya datang ya. Gua datang PWK nih. Walaupun udah enggak ya. Iya, walaupun enggak ada nih. Set, Bang Radit. Jam berapa Bang jalan, Bang? Jam 3 tadi gue di Plaza Arcadia, Pras. Oh, ngapain abang di situ? Ngopi gue di Excelso, Pras. Enak gak di situ? Enak banget, Pras. Oh, gue jarang banget lagi ngopi. Iya lagi, Pras. Jadi dia bakal ngobrol terus. Gue ngeliat matanya, ini moodnya enak gak ya? Oh gitu. Kalau mood gue, katakanlah misalnya nggak enak badan deh. Coba lo nanya gue deh. Coba. Bang Radit. Ya. Dari mana? Dari hari ini syuting apa aja? Gak syuting apa-apa, gue lagi sakit, Pras. Oh, lagi sakit. Sakit gue. Guys, kita nggak usah syuting, guys. Kayaknya belum ada deh kayaknya. Terus gimana biar moodnya enak? Iya, gue biasanya pokoknya intinya gue ngeraba aja. Ajak ngobrol, ngeraba. Gue nggak bisa, bener-bener banyak banget orang minta ajarin ke gue gimana cara ngebuka si bintang tamu tuh seluas itu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Lo menjadi yourself aja gitu. Iya. Karena itu kata kuncinya sih. Begitu aja gue, nggak ada rumusnya. Harus begini, nggak ada. Dan waktu yang PWK pertama kali juga nggak belajar lo? Enggak sama ada. Sekali udah. Enggak, udah duduk gue di situ, gue raba sekitar. Nah, cuman gue di 10 episode pertama itu gue ngundang komika yang terdekat sama gue. Oke, setelah jadi warung kopi kan? Iya. Ya. Rigen, Jegel, Arafah, gitu-gitulah. Arif Alfiansah. Biar nyaman. Iya, gue nyari
gimana ya obrolan ini ya gitu. Gimana ya cara podcast ini. Setelah berjalan terus gue nemu Yanti. Yanti itu juga pas di set bang. Kan udah nggak ada nih PWK nih. Iya. Itu siapa sih sebenarnya sih? Nggak boleh juga dikasih tahu. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Okay. Tapi yang jelas orang karyawan sana. Iya. Oh betul. Itu benar karyawan berarti betul, ya. Bukan karyawan. Asisten lo apa segala bukan ya? Bukan. Ada yang bilang itu istri gua. Oke. Karena tangannya juga putih, terus suka pakai gelang juga. Bukan. Oke. Tapi lo bisa jawab ini nggak? Ini orangnya selalu sama nggak? Selalu sama. Oh selalu sama. Selalu sama. Kan ada konspirasinya kan. Katanya dia bilang ada 2 orang. Beda-beda. Enggak. Oh enggak. Selalu sama orang itu. Satu orang. Tapi emang rata-rata tangannya putih di situ. Oke. Ada yang ini nggak? Ada yang pernah bikin teori dan ternyata bener nggak di IG, di TikTok? Kan Enggak. suka salah semua. Karena Anjir, penasaran gue. karyawan di situ tuh ada ceweknya tuh ada 10. Apakah dia OB laki-laki yang dikasih baju perempuan? Bukan. Oh, bukan. Bukan lah. buat ngelesek kan? Enggak, gitu. dia cewek. Emang cewek Tapi bener. emang tangannya putih banget sih. Terus Ini putih banget ya. iya, terus gua bilang ke anak-anak tangannya aja udah gitu. Jadi pas dianterin tangannya aja biar penasaran dan ternyata bener teori gua. Berarti itu aslinya si Yanti ini dia sempat mau nganterin kopi beneran. Iya. Oke, pas dia mau in frame lo bilang jangan gitu. Enggak, pas diedit. Oh, Pas edit lah. I see. Gitu. Berarti lo ada proses nonton ulang dan Iya, selalu. evaluasi. Selalu. Berapa episode awal? Kayaknya di 30 episode atau 20 episode awal tuh kita selalu ngumpul terus. Wah gila. Ngumpul terus nonton. Itu ya rahasianya sih Iya, menurut gua. nonton. Karena evaluasi itu. Bro, ini kayaknya dia kepanjangan deh. Nggak ada punchline-nya anjir. Isinya juga nggak ada. Buang. Gitu. Jadi makanya PWK terlihat padat kan. Banyak sebenarnya yang di-cut. Oke. Gitu. Jadi gua tuh menyesuaikan cerita dagingnya dan lucunya harus balance. Oke. Gitu. Kok bisa akhirnya lo lepas dan jalan? Maksudnya editan nih. Kan 30 lo pegang tuh. Misalnya lo kasih tahu. Kok bisa langsung jalan sendiri? Karena editornya udah jago banget. Udah jago. ngerti. Udah ngerti. Anjir, seru Dan banget. editornya Dewi namanya. Oke. Dewi itulah dari awal yang nggak tahu apa-apa soal komedi, terutama timing kan bang. Kan komedi itu masalah timing. Yes. Bunyi twing itu aja nggak bisa sembarangan naronya. Oke. Nah diajarin baik-baik segala macam. Gua Danang kolaborasi kita, terus udah lepas. Paling Mas Danang yang koreksi gitu. Gua mau nambahin ini, gua mau nambahin ini gitu. Paling ngeliatin bahasan yang danger baru kirim ke gua. Ini dia bahas ini. Gimana tayangin nggak gitu? Tayangin tapi kasih editan. Sayang banget ya gue padahal udah berapa kali mau ke PWK kan waktu Betul. itu kan. Orang-orang juga nanya gue kenapa sih Bang Radit pas lagi keliling gak pernah ke PWK. Biasanya jadwal sama itu kan kadang suka ada sponsor yang kita agak clash gitu. Iya betul. Tapi jadwalnya juga sibuk banget. Kan kadang-kadang gue lihat kan jadwal lo. Close the door kadang. Iya. Di sini. Bang kadang. si Pras cuma bisa tanggal sekian. Berarti emang kegiatan lo kan ada band juga kali ya? Iya ada band juga off air karaoke gitu-gitu. Oke. Ambil aja lah semua mah yang gua bisa gitu. Kalau yang Close Head yang band itu, Iya. itu memang lo vokalis dari awal kah atau? Bukan, itu band dari 97 bang. Lalu kok bisa lo masuk ke? Gue bikin band, Selendang Pita namanya, band rock juga. Terus ketemu sama Close Head ini di satu acara, gue disuruh nyanyi lagu terakhir. Gue nyanyi, gue udah tahu lagu-lagunya, sudah ajakin manggung lagi. Selendang Pita kan baru punya satu single di saat itu, belum ada panggungan dan segala macem. Dan gue udah lama banget nggak manggung. Oke. Gue butuh dapat crowd lagi gitu. Iya. Pasti akan gemeter lagi dong, beda sama stand up kan. Akhirnya manggung diajakin gabung. Oh, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Selendang Pitanya? Masih juga masuk jadi single ada ketiga. Dua band. Oke. Gokil. Gua nongkrong sama Radit sore-sore senja-senja nih guys. Oke, Pras, ini karena punggung gue juga Udah segitu doang. ini gua, Baru berapa menit? Iya. Baru berapa menit? 21 bang. Gua paling bentar aja. Punggung gue soalnya punggung gue udah nggak kuat. Tahu gitu kan mending di teras rumah gua tadi. Ya Allah. Tapi ini gue minta saran dari lo. Apa? Gue mau ada show cerita sialku. Iya.
gue akan show di Padang. Iya. Yang tahun lalu lo bantuin gue, lo kan jadi host. Iya, betul. Sama Rin ya. Iya. Rin kan opener juga. Gue akan main ke sana dan mungkin gue akan datang lebih awal. Bang, nyamuk gede banget bang di tangan lu. Tuh, udah cabut dia tuh. Oh iya, oke. Wah, parah. Udah vaksin DBD. Lo tau gak ada vaksin DBD? Emang ada? Ada. Vaksin DBD Vaksin ada? DBD. Jadi kita anti DBD dong? Nggak anti ya. Makanya mungkin kalau kena melindungi lebih bagus aja tuh gejala itu. Emang ada? Ada. Berapa kali suntik? 2 ya? 2 kali suntik beda seminggu ya? Di mana itu bang? Ada di semua klinik. rumah sakit ada? Kita di klinik kan ya? Di klinik ada? Klinik ada. Ah, gue mau ah. Ini gara-gara lagi tour kan. Jadi gue ada vaksin flu. Flu kan tiap tahun diperbarui strainnya. Iya. Abis itu gue vaksin DBD juga. Menghindari aja. Jadi pede gitu, nyamuk gigit lah aku. Jadi pas lo bilang nyamuk gede banget, Iya. ya emang kenapa? Nggak, gue kan mungkin datang lebih awal. Iya. Ini dong rekomendasi tempat makan. Gue taunya cuma Lamun Ombak. Lamun Ombak emang rata-rata semua orang ke situ. Apa ya Sadik ya? Oh ini lontong mama, tapi malam. Oke. Lontong mama itu kayak lontong. Lu tahu ini pasti kan lontong Medan? Tahu. Iya kan? Pernah coba nggak? Pernah Bukan orang coba. Medan? Serius? Iya pernah coba. Tak pernah gue. Lu tuh gak pernah percaya apa dia? Yang di Medan kan? Yang di Medan yang di ya. Medan, Iya, lontong makanya Medan. lontong Medan. Beda sama lontong Bandung ya? Nggak pernah. Ya gitu enak lah. itu enak. Lontong mama, terus juga. Catat yoi, lontong mama. Lu kalau daerah Padang sih, ya Lamun Ombak sih biasanya pilihannya ya Sadik ya. Iya, Lamun Ombak itu kan emang kesannya mewah. Ada lagi. Tapi random juga enak kalau di sana karena Iya, emang asalnya di kalau udah situ ya. Mekahnya nasi Padang kan di situ. Iya benar. Apalagi? Benar. Lu paling nyoba ini deh bang, ke Gor Haji Agus Salim malam-malam. Oke, di situ ada banyak. Ada bencong. Ya nggak maksud gua ada. Iya lu kan rekomendasi sakit lu pras bilang. punggung gua. Ya udah. Bang Radit udah Ini- 40 tahun guys. Iya, sakit pinggang Ya gua. udah, terima kasih Pras, Bang Radit. Ini apa namanya? Sukses buat semuanya. Sama-sama, Sukses terima buat kasih. semuanya. Sukses juga buat podcastnya, buat Tua Kreasi. Sekarang setelah dari PWK lo di mana aja? Nggak ada, cuma kehilangan PWK doang. Oke, sisanya masih sama Sisanya semua. masih Sama sama. ngegedein ini ya. Iya betul Tua Kreasi. Tua Kreasi ya. Ini titik kumpul. Thank you ya Pras Iya, ya. sama-sama. Thank you Pras. Thank you. Sakit pinggangnya bro. Gua pikir gua tahan tadi.